A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit tharini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa la tajida min dunihi multahada. Surat Al-Kahfi ayat 27. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat 28. Samangke 27 rien. Watslu lan macakno sapa sira Muhammad ma ing barang uhiya kang den wahyuake apa ma den wahyuake ya Allah ya Rabbi ya Karim ilaika maring sira min kitabi rabbika bayane saking kitabe pangeran sira min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih la mubaddila ora ana kang bisa ganti iku maujud ora ana kang bisa ganti iku maujud li kalimatihi maring pira-pira kalimate Allah walan tajida min dunihi multahada walan tajidalan ora bakal nemu sapa sira min dunihi hale saking sakliyane Allah multahadan ing ya Allah min duni hale saking sakliyane Allah tawa Rabbik niku Allah utawi Rabbik lebih tepate multahada ing panggonan pangungsen maljaan tegese panggonan ngungsi wasbir lan nyabarno sapa sira nafsaka ing awak sira ta ing nafsu sira sabarkanlah nafsu ai ihbisha tegese ngekero sapa sira ing nafsak ma'al ladina sertane wong akeh yad'una kang padha ngibadah sapa alladina rabbahum ing pangerane alladina bil ghadati ing dalam wayah raino isuk siang hari wal asyilan ing dalam wayah wengi sehari semalam dalam keadaan yuriduna hale padha ngarepake sapa alladzina yad'una bi ibadatihim kelawan ibadahe alladzina yad'una ngarepake wajhahu ing ridhoni Allah ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah la syai'an min a'radid dunya la syai'an ora ing suwiji-wiji min a'radid dunya saking pira-pira
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saking pira-pira barang dunya, saking pira-pira perkara dunya barang dunya. Wahum al-fuqara, wahum utawi alladzina yad'una, wahum utawi alladzina yad'una iku al-fuqara pira-pira kang padha fakir. Wala ta'du ainaka, wala ta'dulan ojo mingu. Ai tan sorif, ya, fi'il nahi dibaca jazm, ai tan sorif. Nek ta'du niki jazmnya menggunakan hadfi harfil illah. Tan sorif tegese ojo padha mingu. Tegese ojo mingu apa ainaka peningal loro sira. Anhum saking alladzina yad'una. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, abara nembungake sapa Allah bihima kelawan ainaka, digunakan menggunakan bahasa ainaka yang dimaksud tapi an sahibihima saking wong kang duweni ing karone ainaka, saking wong kang duweni ing karone ainaka turidu zinatal hayatid dunya, turidu hale ngarepake sapa sira zinatal hayati ing pepaese urip, zinatal hayatid dunya, dan zinatal hayatid dunya ing pepaese urip ing dalam dunya. Niki biasane maknane Mbah Yai saged kalih ngeten iki. Ad-dunya niki biasane dimaknani kalih lek terletak setelah lafat al-haya. Kadang saged dimaknani zinatal hayatid dunya ing pepaese urip ing dalam dunya, saged ngoten. Kadang maknane Mbah Yai zinatal hayati ing pepaese urip ad-dunya kang asor. Ad-dunya kang asor apa hayat. Pun maknane kalih ngoten. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti lan ojo nurut sapa sira. Lan ojo nurut sapa sira man ing wong. Man ing wong aghfalna kang nglalekake sapa ingsun Allah. Kang nglalekake sapa ingsun Allah qalbahu ing atine man. Qalbahu ing atine man. An dzikrina saking ya Allah, an dzikrina saking Al-Qur'an ingsun, saking Al-Qur'an ingsun, ayil Qur'ani niki tegese Al-Qur'an. Wa wa utawi man aghfalna qalbahu iku Uyainatu bnu Hisnin. Se ana yae mboten Husainin napa sakmarine sot ana yae mboten. Uyainatu bin Hisnin yaiku sahabat mboten sahabat. Dulunya ini pada waktu masih dalam keadaan masih belum Islam ya. Iku Uyainatu bin Hisnin, Uyainah bin Hisn. Wa ashabuhu lan pira-pira sahabate Uyainah bin Hisn. Wattaba'a lan anut sapa man hawahu ing kademenan hawa nafsune man, hawahu ing kademenan nafsune hawa nafsune man, fisyirki ing dalem nyekutuake ing Allah, wa kana lan ana apa amruhu perkarane man, wa kana lan ana apa amruhu perkarane man iku furutan ngelewati batas, iku furutan ngelewati batas ai israfan tegese ngelewati batas. Pun niki termasuk kula rewemen banget kali ayat niki saking surat Al-Kahfi nggih, salah setunggaling nggih ayat niki, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna tengriku niku maknane masyaallah saya sangat. Niki melanjutkan yang kemarin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Kalau buka Irian sarai. Pun. Watsluma uhiya kita murati teng pundi tafsir Jalalain Irian. Watsluma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada ay malja'an. Ini tentang tafsir Jalal ini artinya berarti watsluma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah wahai Muhammad apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitabnya Tuhanmu. Kalaupun sering matur min kitabi rabbika biasanya kalau maknani min niku bayane. Nah, ini berarti ini min ini merupakan isi daripada kalimat ma. Karena ma itu masih sangat global. Diperjelas dengan kalimat min kitabi rabbika. Bacakan wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada engkau, yakni berupa kitabnya Tuhan. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada orang yang bisa mengganti terhadap kalimat-kalimatnya Tuhanmu. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan menemukan tempat mengungsi dari selainnya, ya. Tempat mengungsi selainnya Allah. Niku muradnya ay malja'an, niku muradnya surat Al-Kahfi ayat 27. Artinya ya nopo tengeriki sebenarnya seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh i'lam anna min hadhil ayah ila qissati Musa wal Khadir kalamun wahidun fi qissatin wahidatin wa dzalika anna akabira Quraisy ihtajju wa qalu li Rasulillah in aradta an nu'mina bika fatrut min indika haula'il fuqara alladzina amanu bika. Jadi ceritanya dua ayat yang akan saya jelaskan ini mulai dari watsluma uhiya 27 dengan wasbir nafsaka 28. Ini seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tengeriki dingendikaaken yaitu satu. Mulai dari ayat ini sampai ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Khadir, ini merupakan masih dalam satu pembahasan, dalam satu cerita, yaitu membahas mengenai bahwa para orang-orang kafir Quraisy itu berhujjah kepada Kanjeng Nabi, seraya berkata kepada Kanjeng Nabi dengan tegasnya mereka wani ngomong dumateng Kanjeng Nabi. Ngomong nopo? Kalau engkau wahai Muhammad ingin kita beriman, maka tolong singkirkan dari sisimu itu mereka orang-orang fakir itu. Jadi permintaannya orang-orang kafir Quraisy itu mereka sangat jumawa. Mereka sangat sombong. Berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu pengen kita semua ini iman, itu orang-orang fakir yang orang-orang miskin yang ada di sampingmu itu tolong disingkirkan. Permintaannya adalah nopo enggak mau dikumpulkan bareng sama orang-orang fakir. Dilanjutkan bahkan alladzina amanu bika, orang-orang fakir yang ada di sisimu yang mereka itu sama-sama beriman. Wallahu ta'ala nahahu andalik wa mana'ahu anhu. Dan Allah Ta'ala menyegah terhadap Kanjeng Nabi jangan sampai menuruti terhadap mereka. Wa adnaba fi hadil ayat fi bayani annal ladzina iktarahuhu wal tamasuhu matlubun fasidun waqtirahun batilun. Allah Ta'ala menjelaskan secara panjang lebar dalam ayat ini dan setelahnya bahwa apa yang mereka minta itu merupakan sebuah permintaan yang jelas fasid, yang jelas rusak, dan merupakan sebuah permintaan yang batil. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim summa innahu ta'ala ja'ala al-asla fi hadzal bab syai'an wahidan wa huwa ayyuwadiba ala tilawatil kitab alladzi auhahu Allahu ilaihi wa alal amali bihi wa alla yaltafita ila iktirahil muqtarihin
wa ta'annutil muta'annitin. Jadi kesimpulan daripada ayat ini kan ayat yang nomor 27 ini pertama watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau berupa kitabnya Tuhanmu. Tengriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini pertama yang nomor pertama ya ini watlu ma uhiya. Ini perintah yang pertama. Yang nomor dua la mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa mengganti kepada kalimat-kalimatnya Allah Ta'ala, yakni Al-Quran ini. Yang nomor tiga, walan tajida min dunihi multahada. Engkau tidak akan bisa menemukan dari selainnya Allah tempat mengungsi. Wes, berarti dari tiga ini disimpulkan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa beliau berkata, kesimpulannya dari ayat ini adalah satu. Pertama, agar Kanjeng Nabi itu terus muwaldhabah. Terus muwaldhabah membaca Al-Qur'an. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Baca terus itu kitab Tuhanmu. Baca terus Al-Qur'an. Itu perintah pertamanya. Alladzi auhahu ilaihi. Itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua adalah la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa mengganti kepada kalimatnya Tuhanmu dengan artian agar terus Kanjeng Nabi itu mengamalkan terhadap isinya Al-Qur'an. Jangan sesekali mengikuti mereka orang-orang yang ingin merubah terhadap Al-Qur'an. Dan yang terakhir wa alla yaltafita ila iktirahil muqtarihin wa ta'annutil muta'annitin. Jangan sesekali memperhatikan permintaan aneh-aneh itu dari orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu Allah Ta'ala ngendikakan watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Masalah wa ya antaqla utslu niki membaca ini maksudnya adalah ilzam qiraatal kitab alladzi uhiya ilaika walzam al amal bihi. Tengah iki dawuhnya beliau maksudnya aja mek gur diwaca tok. Al-Qur'an niku aja mek gur diwaca tok, tapi juga amalkan. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, Kanjeng Nabi niku dawuh sungguhnya aku meninggalkan untuk kalian semua dua hal yang andaikan kalian semua terus memegangi dua hal ini niscaya kalian semua tidak akan tersesat. Yaitu napa? Al-Qur'an. Yang paling pertama adalah Al-Qur'an. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Ya, inni taraktum fikum al-isnain ma tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti sampean lihat sendiri bahasa Arabnya lebih tepatnya bagaimana itu. Yaitu salah satunya adalah Al-Qur'an. Bahkan yaitu tadi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi diamalkan. Lah diamalkan itu ya tidak lain tidak bukan karena seseorang itu sudah mengetahui daripada kandungan maknanya. Apa? Seseorang harus mengetahui kandungan maknanya. Lah orang kate ngamal Al-Qur'an piye lah orang ngerti kandungan maknanya. Mulane niki kula sering mireng niki saking dawuh Mbah Yaida. Yang ternyata setelah kula cross check ternyata ini ada di dalam kitab Ihya. Dan ini sering disampaikan kalian Gus Kausar. Tatkala banyak menghadapi fenomena orang-orang zaman sekarang yang sudah mencukupkan dirinya hanya dengan menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an itu hukumnya sunnah. Menghafal Al-Qur'an itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan menghafal Al-Qur'an itu hukumnya fardu kifayah bagi orang tiap kampung. Tiap kampung harus ada satu yang hafal Al-Qur'an. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Namun hukumnya mengetahui terhadap hukum-hukum fikih itu hukumnya adalah wajib. Nah, maka pemahaman orang-orang sekarang itu banyak memiliki pemahaman bahwa lebih baik yang penting anaknya itu hafal Al-Qur'an saja sudah
cukup. Maka niki sering didawakan kalian napa namanya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim Mbah Yaida. Niki hadis riwayat Imam Abi Dzar. Nyen bisa lihat tentang kitab Ihya-nya. Ngriku beliau dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, wa hal yang faul Qur'anu illa bil ilmi. Dan apakah Al-Qur'an itu bisa bermanfaat kecuali dengan ilmu. Wong maca Qur'an tok niku asline apik, pun suwae. Tapi Al-Qur'an itu tujuan utamanya bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk diamalkan, yang mana diamalkan itu harus melalui proses yang namanya difahami terlebih dahulu. Wes, niku jawabannya ngoten. Itu arti daripada utsluma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih. Tidak akan ada yang bisa mengganti terhadap kalimat-kalimatnya Tuhan. Wes, ini jelas ora enek ceritane sing isok bakal ganti dumateng Al-Qur'an. Niki kekhususane Al-Qur'an niki berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab samawi yang sebelumnya, yang mana banyak mengalami sebuah perubahan. Injil, Taurat, banyak perubahan. Tapi untuk Al-Qur'an Allah Ta'ala jaga. Mulane teng mriki akan la mubaddila li kalimatih ay la yaqdiru ahadun ayyughayira syai'an minal Qur'an fala tahsya min qira'atika alaihim tabdilahu bal huwa mahfudun min dalik la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi ila yaumil qiyamah. Teng mriki akan ngoten. Khusus wis pokoknya Al-Qur'an niku la mubaddila li kalimatih. Tidak akan ada yang bisa mengganti terhadap kalimatnya Al-Qur'an. Pun teng mriku akan ngoten. Terakhir, walang tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan menemukan dari selainnya Allah tempat mengungsi. Kowe lek kate ngungsi, kate nang sapa lek nang ora nang Gusti Allah. Allah Ta'ala adalah zat yang mengatur terhadap segala alam ini. Niki pun bolak-balik kula aturaken. Bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim teng syairane niki kula sering mirengaken saking dawuhe abdi bapak kula. Abi sering ngendika ya Allah ya Rabbi ya Karim teng ngriku teng syairane dingendikaken ya apa syairane saking seringnya kok sampai lali aku. Aku mek eling akhir tok ya. Bahasan ini teng ngriku dingendikaken walaisa lillahi in faraqta min iwadi. Ngene ya. Likulli syai'in nggih. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu. Walaisa lillahi in faraqta min iwadi. Likulli syai'in in faraqtahu iwadu. Segala sesuatu yang kamu kehilangan hal tersebut pasti akan ada gantinya. Tapi walaisa lillahi in faraqta min iwadi. Tapi kalau sampai kamu kehilangan Allah, tidak akan ada gantinya. Ini sering ya diaturaken kalian Mbah Yaida teng pondok pas waktu kalau tasik teng pondok sering Mbah Yaida dawuh niki. Ya, kamu kalau kehilangan sesuatu apapun pasti akan ada gantinya. Kecuali Allah. Kalau Allah enggak akan ada gantinya. Ana teng mriki walang tajida min dunihi multahada. Kamu tidak akan bisa menemukan dari selainnya Allah Ta'ala tempat mengungsi. Kowe kate ngungsi nang sapa? Seringkali kita menghadapi sebuah masalah yang mana terkadang masalah ini tidak bisa kita curhatkan kepada siapapun, bahkan kepada orang terdekat kita pun. Pada orang tua ora iso, kanca ya ora iso, dulur ya ora iso. Wis ora iso dicurhatne nang sapa-sapa kecuali hanya kepada Allah. Sering kan ya? Isa mek cerita nang Gusti Allah ta ya Allah Gusti kalau kepingin ngeten. Berarti Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menjadi tempat mengungsi kita.
Kita dengan mudahnya, kita dengan enaknya, kita dengan tanpa sungkannya menceritakan apa yang sedang kita inginkan. Dikala kita malu untuk menceritakan hal tersebut, untuk menghaturkan hal tersebut kepada orang-orang terdekat kita, orang tua, saudara, teman. Wes niku maknane walang tajida min dunihi multahada. Masya Allah. Mulana ya Allah ya Rabbi ya Karim, ay ba'da hadil as'ilah allati sa'alaka kufaru Makkah iyaha wa akhbarakallahu biya fa ajabtuhum i'lam anna laka rabban rafiqan bika la yatakhalla anka wa la yatrukuka likaidihim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, daunya Syekh Mutawalli Asy'arawi membahas mengenai hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya adalah beliau dawuhaken ngeten. Kan berarti kan wis selesai ya ceritanya Ashabul Kahfi ini gitu. Sudah selesai. Maka daunya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yakni setelah pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir kepada engkau, maka Allah Ta'ala mengabarkan dengan ayat ini bahwa sesungguhnya engkau Muhammad memiliki Allah Ta'ala sebagai Tuhanmu, sebagai penolongmu yang tidak akan membiarkanmu sendiri, yang tidak akan meninggalkanmu sendiri, ya, menghadapi reka dayanya mereka. Bon, niku hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan. Walan tajida min dunihi multahada. Tengeri dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ay malja'an tadhabu ilaihi li anna hasbakallah wa huwa ni'mal wakil. Kenapa kok di sini dikatakan bahwa engkau Muhammad tidak akan menemukan dari selainnya Allah Ta'ala tempat mengungsi, karena yang mencukupi terhadap engkau, karena yang mencukupi terhadap kita adalah hanya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala adalah wa huwa, ya Allah, wa huwa ni'mal wakil. Sering ya kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi terhadap kita adalah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi. Kata ini pasrah apa Pak? Urusanmu apa? Pasrahkan kepada Allah. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng kalimat sak lanjutnya niki sing ayat sing paling Masya Allah. Dari dulu kula lek baca ayat niki Masya Allah sangat terenyuh. Tengger iki dikatakan kelanjutannya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kita teng tafsir Jalalain riyen, wasbir nafsaka ay ihbisha. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu, sabarkanlah nafsumu. Ay ihbisha, ya, tahan nafsu kamu, tahan diri kamu. Ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu bersertaan dengan orang-orang yang terus-menerus beribadah kepada Tuhan mereka di kala siang hari dan juga malam hari. Kowe sing sabar Muhammad, kowe sing sabar bersertaan dengan orang-orang yang terus beribadah kepada Tuhannya di waktu siang dan juga malam. Yuriduna bi ibadatihim wajhahu ta'ala, yang mana mereka itu menghendaki dengan ibadahnya agar mereka mendapatkan ridhonya Allah. Ya, tujuan mereka beribadah hanya satu, yaitu hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. La syai'an min a'radid dunya, bukan sesuatu apapun dari kepingan-kepingan dunia ini. Wes gak kepingin dunia belas. Wahum al-fuqara, mereka adalah orang-orang fakir. Mereka ini orang-orang yang terus beribadah kepada Allah Ta'ala di siang dan malam hari dalam keadaan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Mereka adalah orang-orang fakir. Nanti kita jelaskan lebih detailnya. Kita baca nanya dulu Rian. Wala ta'du aitan sarif ainaka anhum. Jangan engkau abara bihima an sahibihima. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Ya, jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka.
Artinya ay abbara bihima an sahibihima. Allah Ta'ala meredaksikan dengan bahasa mata, kedua mata, tapi yang dikehendaki adalah si pemilik mata. Yakni kamu, wahai Muhammad, jangan memalingkan dirimu. Jangan memalingkan penglihatanmu daripada mereka. Turidu zinatal hayati dunya. Dalam keadaan kamu menginginkan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Ojo noleh. Jangan noleh sama sekali, jangan noleh. Kemudian wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu taat, jangan kamu nurut terhadap orang yang aku Allah buat lalai hatinya dari mengingat kita, maksudnya dari Al-Quran. Yaitu siapa? Orang yang Allah Ta'ala lalaikan hatinya, yaitu Uyainah bin Hisn dan juga para sahabatnya. Jadi Uyainah bin Hisn ini nanti ceritanya lebih lengkapnya nanti. Wattaba' hawahu fi syirki, dan dia selalu mengikuti terhadap hawa nafsunya di dalam urusan kesyirikan, menyekutukan terhadap Allah. Wa kana amruhu furuta ay israfan, dan segala urusannya isinya hanya pasti berlebihan. Wa kana amruhu furuta. Bon. Niki pesan besar sekali saking Allah Ta'ala dumateng Kanjeng Nabi. Dah, mengenai asbabun nuzulnya teng niki seperti yang sampun kula singgung teng awal wau nggih, bahwa ceritanya adalah teng kitab Sawinyin jenengan bisa ningali hadil ayah amrun lin nabi. Ayat ini merupakan perintah untuk Kanjeng Nabi untuk menjaga perasaannya orang-orang fakir yang Islam yang duduk bersertaan dengan Kanjeng Nabi. Jadi ini ceritanya majelisnya Kanjeng Nabi itu dari zaman dahulu yang mengikuti terhadap Kanjeng Nabi terlebih dahulu adalah dari golongan orang-orang yang dianggap hina, dari golongan orang-orang yang dianggap lemah. Paham ya? Jadi mulai zaman dahulu ini sing derek pertama, iman pertama terhadap Kanjeng Nabi adalah dari golongan orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap lemah. Mulai dari golongannya orang-orang budak, golongannya orang-orang fakir miskin. Lah ini yang iman terlebih dahulu itu adalah golongannya orang-orang fakir miskin terdahulu. Lah soalnya napa? Wa ya ablahu min ayatil amli anna tilka innama naha fiha antardim wa hadhihi amrun bihabsi nafsihi alal julusi ma'ahum. Teng mriki dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh ayat ini lebih mubalaghah daripada ayat yang ada pada surat Al-An'am. Karena nopo? Karena yang ayat di dalam surat Al-An'am itu isinya cuma jangan sampai mengusir terhadap orang fakir miskin. Tapi kalau ayat ini niku Allah Ta'ala ngutus dumateng Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Tahan diri kamu. Tahan diri kamu artinya tetaplah kamu bersertaan dengan orang-orang yang fakir miskin. Dikongkon lungguh bareng karo orang-orang fakir miskin. Loh nggih, bukan hanya sekedar tidak mengusir kepada orang fakir miskin, tapi memang Kanjeng Nabi disuruh menetap. Jangan sampai ngalih. Jadi isinya loro. Pertama, jangan mengusir terhadap orang-orang fakir miskin, dan kamu harus tetap di situ. Karena bahasanya wasbir nafsaka ay ihbiza ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Tahanlah diri kamu untuk tetap duduk bersertaan dengan orang-orang fakir miskin. Ana teng mriki wa ka'annallaha yaqul lahu ihbis nafsaka ala ma yakrahu ghairuk min rasasati siyabil fuqara wa raihatihim al karihah. Niki pesan besarnya, Pak. Pesan besarnya niki. Yani seolah-olah Allah Ta'ala niku ngaturi, dawuhi dumateng Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, tahanlah diri kamu atas apa yang dibenci oleh orang lain. Berupa nopo? Yakni
jeleknya pakaiannya orang-orang fakir dan baunya pakaian-pakaian mereka. Di Kanjeng Nabi ini didhawuhi ngoten. Kowe masih lungguh ambek wong-wong fakir, kowe ojo risih. Napa? Kamu jangan risih dengan pakaian mereka yang jelek dan bau mereka yang tidak enak. Dan sebaliknya, wala taltafit li jamalil aghniya wa husni siyabihim. Kamu jangan sesekali menoleh kepingin terhadap bagusnya pakaiannya orang-orang yang kaya. Wah, ditelok sarunge BHS, ditelok klambine merek apa, klambi sing apik. Jangan sesekali kamu menoleh terhadap itu. Fa inna husna dhahir ma'a fasadil batin ghairu nafi'. Karena keindahan zahir, ya, karena keindahan zahir besertaan dengan rusaknya batin itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Kumpul ambek wong sugih tapi klambine tok sing apik, pakaiannya saja yang baik tapi akhlaknya nol, enggak ada manfaatnya. Begitu juga sebaliknya. Kumpul sama orang fakir, kumpul sama orang miskin, memang pakaiannya enggak begitu bagus. Bahkan pakaiannya jelek, tapi mereka punya hati yang seperti mutiara. Bisa menerima takdir, bisa mensyukuri terhadap Allah, bisa bersabar atas apa yang mereka jalani. Itu lebih bermanfaat. Nah, niki ngoten mulane salah setunggal kiai syair dawuh jamalul wajhi ma'akubhin nufusi kakindilin ala qabril majusi. Keindahan wajah besertaan dengan buruknya hati itu bagaikan kindil, bahasanya ngoten nggih. Bagaikan kindil atau kendi yang ada di kuburannya orang-orang Majusi. Ya, kalau kamu lihat kuburannya orang-orang non-muslim itu, wah, sing dikei guci, sing dikei sembarang. Itu apik tapi nang kuburannya wong Majusi, ada gunanya. Intinya kita disuruh untuk bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang moderat. Paham aja, Kowe lek gumbul ambek wong fakir, wong miskin ojo risi. Opo to bocah iki? Klambine elek. Jangan seperti itu. Tapi juga sebaliknya, ojo demen-demen karo sing jenenge wong sugih. Napa? Ojo demen-demen karo sing jenenge wong sugih. Niki ingkang sering didhawuhaken kalian Mbah Yaida. Mbah Yaida ndhawuhaken niki saking Yai Jazuli. Mbah Yai Jazuli ini kan tiangnya kan zuhud saestu. Zuhudnya saestu. Selalu berpesan kepada para putra. Beliau ngendikan mantawal doa li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusa dini. Barang siapa yang rendah diri, merendahkan dirinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah imannya 2/3. Wong saiki lek ndelok wong sugih masyaallah, sungkem. Lek ndelok wong fakir miskin, masih wonge alim, masih wonge iku ahli ibadah, masih wonge bertakwa, orang ngergani. Jangan sampai seperti itu. Ya. Iling-ilingan. Iki dawuh Mbah Yaida sangan. Man tawadhu ali ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusa dini. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Kowe kailangan sing jenengi imanmu 2/3 mek gur gara-gara kowe munduk nang wong sugih gara-gara kesugihan. Paham ya? Jadi aja sampai ana wong sugih kowe tawaduk gak usah. Kaya apa biasa. Napa biasa. Mojo ana wong sugih kowe tawaduk ndak ukur. Ya ini memang realita yang terjadi di lingkungan kita nggih. Lek ana wong sugih mbah sian diambung tenan. Lek perlu biasane lek wong sugih iku panggilannya sudah bukan bapak, abah biasanya. Ya toh? Anak wong sugih titik ana wis abah haji ngono biasanya. Jenenge mestine wong awam wis ngoten niku. Mulane Mbah Yaidan sampe didhawuhi ngoten kalian.
Mbah Yai Jazuli. Ojo sampai kowe tawaduk nang wong sugih gara-gara kesugihane. Paham ya? Tak salaman biasa. Mulai ana wong melarat, wah dino-ino masyaallah. Cok koyo ngene. Ini pesan besarnya ngoten lho ini. Pesan besarnya sang Allah taala dumateng Kanjeng Nabi ngoten. Lah kenapa kok moro-moro Kanjeng Nabi niki didhawuhi kados ngeten? Karena memang ceritanya adalah niki yang diceritakan teng lanjute niku ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati, tahan diri kamu wahai Muhammad untuk terus duduk bersamaan dengan orang-orang fakir yang terus beribadah kepada Tuhannya di waktu siang dan di waktu malam, yuriduna bi ibadatin wajhu, dalam keadaan mereka itu menginginkan dengan ibadahnya ridhonya Allah, la syai'an min a'raditum yaum al fuqara. Jadi mereka itu beribadah murni karena Allah Ta'ala tidak menginginkan sesuatu apapun dari dunia ini. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu lewatkan, jangan kamu alihkan, jangan kamu palingkan kedua penglihatanmu, kedua matamu dari mereka. Ya turidu zinatal hayatid dunya, dalam keadaan kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Waduh, lek ana wong fakir gak tapi noleh. Lek ana wong fakir gak tapi noleh. Lek ana wong sugih, sepeda motore apik, mobile apik, wah, gak iso kedip Pak, silau ndelok mobile. Jangan seperti itu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina ayil Qur'an wa huwa Uyainu bin Hisnin wa ashabu. Jangan kamu wahai Muhammad taat nurut kepada orang yang kami buat hatinya lalai dari Al-Qur'an kami, yaitu Uyainah bin Hisn dan juga para sahabatnya. Cerita lengkapnya adalah seperti yang didawakan oleh Syekh As-Sawi tengriki, beliau dawuh maknanya adalah latan sorif ainaka anhum, kamu jangan sesekali mengalihkan kedua penglihatan kamu daripada mereka, orang-orang fakir. Dalam keadaan kamu mencari dan menginginkan perhiasan dunia dengan cara kamu duduk bersamaan dengan orang-orang yang kaya. Enak-enak lungguh ambek wong-wong fakir, marono wong sugih teko, kowe langsung pindah nang barisane wong-wong sing sugih-sugih. Aja koyo ngono. Jangan seperti itu. Wa suhbati ahli dunya wal khitab lin nabi wal murad huwa wa khairu. Ini ndawi dumateng Kanjeng Nabi lan sedanten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa inna ma khutiba an-nabi wa in kana ma'suman min dzalika tasiyatan lil fuqara wa tatminan liqulubihim. Tengriki dingin dikatakan, lho, lan apa kok Kanjeng Nabi didhawuhi kados ngeten? Supaya Kanjeng Nabi mempertahankan dirinya untuk tetap duduk bersamaan dengan orang-orang fakir. Padahal jelas Kanjeng Nabi gak ngarang melanggar hal itu. Pasti Kanjeng Nabi mempertahankan untuk duduk bersama dengan orang-orang fakir. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menggembirakan terhadap hatinya orang-orang fakir dan untuk membuat tenang hatinya orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu nelongso, Pak. Nelongso. Mereka jangankan dihina. Ora usah dihina loh, mereka saat ini wis nelongso dhewe. Ya Allah, aku iki wis nelongso dhewe. Mulane ayat ini merupakan sebuah ayat yang sifatnya itu turun ndawi dumateng Kanjeng Nabi yang tujuannya adalah untuk mempertenang, membuat tenang, membuat senang terhadap hatinya orang-orang fakir. Pun dilanjutaken malih. Cerita lengkapnya adalah ada seseorang, ini dulu masih dalam keadaan belum Islam ya. Namanya Uyainah bin Hisn. Sinten? Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn Al-Fazari ini ceritanya sowan dumateng Kanjeng Nabi sebelum beliau masuk Islam. Uyainah bin Hisn Al-Fazari ini sowan dumateng Kanjeng Nabi sebelum beliau masuk Islam. Lah, mature welek nang Kanjeng Nabi. Mature nang Kanjeng Nabi, faqala Uyainah tulin Nabi ama yu'dika rihu haula. Wahai Kanjeng Nabi, jenengan apakah tidak tersakiti oleh baunya mereka itu orang-orang fakir? Katanya Uyainah.
Itu loh, Kanjeng Nabi jenengan nggak tersakiti tak oleh baunya orang-orang fakir itu. Katanya Uyainah, wa nahnu sadatu mudor wa ashrafuha. Ya, sedangkan saya ini Uyainah bin Hisn termasuk pemuka atau orang-orang terkemuka, orang-orang paling mulianya Bani Mudor. Kula niki cara bahasane seorang tokoh. Lah jenengan kumpule karo wong-wong miskin-miskin ngoten nang buni gak enak. Akhirnya beliau melanjutkan, Uyainah bin Hisn melanjutkan, in aslamna tuslimun nasu. Ya, andaikan saya ini masuk Islam wahai Kanjeng Nabi, maka pasti banyak yang ikut masuk Islam. Katanya Uyainah bin Hisn, karena memang beliau adalah seorang tokoh. Dilanjutkan, wa ma yamna'una min ittibaika illa haula. Dan tidak ada yang mencegah kepadaku untuk mengikutimu, yakni masuk Islam, kecuali mereka-mereka itu orang-orang fakir itu loh. Gampangane ngomong, asli ini kula ngono ya kepingin masuk Islam, tapi itu orang-orang fakir itu membuat saya risih. Secara tegas Uyainah malah ngomong maneh mature wis ngeten iki lah bahasane. Fanuhum angka hatta nattabi'aka. Maka saya minta tolong agar itu tolong singkirkan itu orang-orang fakir itu dari hadapanmu, maka saya akan mau masuk Islam. Katanya sinten? Uyainah bin Hisn. Aku pengen masuk Islam, tapi minta tolonglah itu orang-orang fakir itu singkirkan itu. Semena-mena lah, biasa ini orang-orang yang merasa dirinya itu pemuka, dirinya itu terhormat, menghina sampai seperti ini. Awi ja'al lana majlisan walahum majlisan. Permintaannya lek pancen sampean enggak jenengan Kanjeng Nabi mboten mau menyingkirkan mereka, minimal jenengan harus mendirikan 2 majelis. Satu majelis khusus golongannya kita-kita ini orang-orang terhormat, para tokohnya Bani Mudor. Satu majelis itu untuk orang-orang fakir itu. Intinya gak gelem kumpul karo wong fakir. Jangan diginikan gitu. Wes, niku cerita awalnya kayak ngono. Jadi Uyainah bin Hisn iki mang pingin masuk Islam tapi njaluk tolong jangan dicampur adukkan dengan sinten? Orang-orang fakir. Monggo Masya Allah dari awal Kanjeng Nabi dakwah, Kanjeng Nabi niku selalu menyuarakan yang namanya kesetaraan semuanya manusia di hadapannya Allah. Kebiasaannya ket biyen niku orang Quraisy itu nggak mau makan bareng sama budaknya. Makan satu piring, jangankan makan satu nampan atau satu piring. Makan bareng tok lho gak gelem. Longgo bareng mangan gak gelem karo budake. Lalu tatkala Kanjeng Nabi rawuh, tatkala Kanjeng Nabi itu hadir membawa risalahnya, Kanjeng Nabi ingin menyetarakan kesetaraan semua para hamba di hadapannya Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi niku purun barengi dahar sak nampan karo para budak. Bayangne Pak, Kanjeng Nabi ngurui nang awak dhewe sampai koyok ngono iku. Tapi kelanjutannya Uyainah bin Hisn ini teng mriki dingendikaken waqat aslama ba'da dzalika wa hasuna islamu. Tapi setelah itu nanti Uyainah bin Hisn ini lama-lama ya juga ternyata masuk Islam. Lama-lama masuk Islam dan Islamnya sangat baik. Wa kana fi haninin minal muallafati qulubuhum, dan termasuk daripada muallafah qulubuhum. Jadi ceritanya setelah menghina-hina seperti itu, wis Kanjeng Nabi kula niku pengen Islam tapi wis males kalau lek digombolno karo wong-wong fakir itu. Intinya kan seperti itu. Tapi lama-lama Uyainah bin Hisn ini masuk Islam. Setelah Uyainah bin Hisn ini masuk Islam, maka termasuk daripada golongannya al-muallafatu
qulubuhum, orang-orang yang masih baru masuk Islam, hatinya masih sangat lemah, ya, sehingga seperti yang di dalam bab zakat, orang itu kalau mu'allafatu qulubuhum, walaupun kaya, walaupun itu dikasih yang namanya dari golongan dari harta zakat. Tapi kebetulan ini Kanjeng Nabi piyambak nih, mboten diambilkan dari harta zakatnya. Kanjeng Nabi sendiri yang langsung memberikan kepada Uyainah bin Hisn 100 unta. Bayang nih, Pak. Lek wedhus, lek sapi wis. Umpama lek sapi ku regane 30 juta. Ya. Wis lek digawe sing rodok paling murah 20 juta. Lah nek 100 ya dadine piro? Hah? 2 miliar. Iya tuh. Dadine seorang 20 juta dikali 100 itu ya 2 miliar. 2 miliar ya. 2 miliar. Iku lek rego sapine 20 juta. Lah iki unta lho, Pak. Unta luwih larang lho tuku sapi. Lah nek unta siji ku katakan 50 atau bahkan sampai 100 ya pirang miliar. Kanjeng Nabi lek maringi modele kayak ngene iki lho. Ini namanya crazy rich yang asli ya kayak gini nih. Bukan crazy rich yang sifatnya hartanya disimpan untuk diri sendiri, mboten. Kanjeng Nabi langsung Uyainah bin Hisn ini masuk Islam, dia termasuk orang yang ya Allah ya Rabbihu ya Karim, orang yang masih mu'allafati qulubuhum, masih nopo, hatinya masih lemah, sama Kanjeng Nabi langsung dikei 100 unta. Sebayangne unta iku regane 50 juta ngono lho. Berarti lek ping 100 berarti 5 miliar. Ya, kowe kei 5 miliar ya langsung munduk-munduk kowe. Wa kadza a'ta al-Aqra' bin Habis. Kanjeng Nabi juga pernah memberi yang namanya Aqra' bin Habis, dikasih 100 unta. Wa atalil Abbas bin Mirdas arba'ina ba'iron. Ada orang namanya Abbas bin Mirdas sama Kanjeng Nabi dikasih yang namanya 40 unta. Ngawur itu, lek maringi lho. Nah, lek awakmu separing kayak 1 juta wis jarine akeh itu. Kanjeng Nabi kuwatah oleh maringnya, kuwatah tenan. Pun, jadi ini ceritanya. Mulakno itu ya. Jadi ada yang mengatakan satu versi asbabun nuzulnya ayat ini adalah Kanjeng Nabi bagaimana caranya tetap menahan diri untuk duduk bersamaan dengan golongannya orang-orang fakir. Sehingga diceritakan kalau mireng niki saking Mas Tufel. Niku Mas Tufel niku sering ngendika ada salah satu daripada para ulama. Saya lupa namanya. Beliau majelisnya itu merupakan sebuah majelis, tidak ada satupun majelis yang mana orang fakir dimuliakan dan orang kaya itu dihinakan kecuali di majelisnya beliau. Gampang nih ngomong lek normale wong kan sing jenenge wong sugih mesti tekek ngarep dhewe. Pamane donatur utama. Wah, pasti ndukur panggung iku lek lungguh. Tapi di majelisnya satu ulama ini orang-orang fakir wajib di depan. Orang-orang kaya sana paling belakang sendiri. Gak diizini sama beliau duduk di paling depan sendiri. Disuruh yang paling belakang. Bon. Ini ngoten. Jadi ceritanya ngono Pak, awak dhewe iku santai-santai aja sama orang fakir, orang risih, sama orang kaya yo gak terlalu napa bahasane yo gagas atau mulyane biasa ngono ae. Semua padha ae. Pun niku intine ngoten. Satu versi asbabun nuzul mengatakan seperti itu. Satu versi lagi ada yang mengatakan ayat ini itu turun menjelaskan mengenai para ashabus suffah atau orang-orang yang menempati di emperan masjidnya Kanjeng Nabi. Gampangane ngomong mondok nang Kanjeng Nabi menempatnya di emperan masjid. Wa kanu sab'a mi'ati rajulin fuqara fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashabus suffah itu
totalnya ada 700 orang yang menempat di emperan Kanjeng Nabi. Gampang ngomong ya ini. Yang pertama kali mondok ya ini. Ada santrinya Kanjeng Nabi totalnya 700. Yang mana semuanya itu orang-orang fakir. Semuanya orang-orang fakir. La yakhrujuna ila tijaratin wala ila zar'in wala dor'in. Mereka semua itu fokus di masjidnya Kanjeng Nabi menuntut ilmu, tidak keluar untuk berdagang, tidak keluar untuk menanam, artinya bertani, dan juga yang lainnya. Yusalluna sholatan wa yantadiruna ukhra. Mek penggaweane iku salat tok, menunggu salat yang lainnya. Jadi penggaweane mek ngibadah. Bahasanya dengan iki ma'alladina yad'una rabbahum bil asyi bil ghadati wal asyi. Mereka menyembah terhadap Allah Ta'ala di waktu siang dan di waktu sore. Nah, tatkala turun ayat ini Kanjeng Nabi sewenang. Sampai Kanjeng Nabi matur, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahu. Alhamdulillah yang telah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam umatku orang yang aku diperintahkan untuk bersabar bersertaan dengan mereka. Ini ayatnya masih belum tutup. Keterangannya masih panjang lebar dan memang perlu saya sampaikan. Tapi sewaktu ini setengah 7 sak menten mawon kula cekapaken sak menten riyen. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.